Iya, sendiri. Ada bang. Polisi dari Polda Sumatera Utara menghentikan sebuah bus penumpang di Jalan Lintas Sumatera, Desa Ajamu, Panai Hulu, Labuhan Batu. Seorang penumpang yang menjadi target operasi polisi ini merupakan pelaku begal sadis yang akan kabur ke Dumai. Tanpa perlawanan, pelaku tak berkutik saat diamankan polisi dari dalam bus. Di lokasi berbeda, polisi melakukan pengembangan kembali meringkus pelaku lain di rumah persembunyiannya di kawasan Batangkuis. Penangkapan keduanya setelah peristiwa begal menimpa seorang petugas imigrasi Bandara Kuala Namu. Berdasarkan bukti rekaman CCTV, korban yang mengendarai sepeda motor menuju Bandara Kuala Namu terlihat dibuntuti oleh kedua pelaku. Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka di kepala usai dianiaya dengan senjata tajam oleh pelaku saat merampas sepeda motor dan ponsel. Iya, Pak. Subuh, iya, Pak. Rata-rata jam subuh-subuh itu. Iya, Pak. Udah berapa kali kalian di lokasi tersebut? 7 kali, Pak. 7 kali. Berapa aja, Pak? Dari hasil pemeriksaan, keduanya sudah belasan kali beraksi di wilayah hukum Polresta Deli Serdang dengan sasaran pengendara motor. Korban dibacok oleh 2 orang pelaku. Ya, kemudian korban juga mendapat pukulan di kaki. Ya, selain dibacok juga ada pukulan di kaki. Selanjutnya barang-barang berharga milik korban seperti handphone dan sepeda motor dibawa lari oleh pelaku. Kedua tersangka dijerat hukuman 9 tahun penjara. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Aminur Rosyid, iNews melaporkan. Dalam video amatir, aksi kejar-kejaran polisi dengan para pembalap liar terjadi di Jalan Diponegoro, Surabaya, sekitar pukul 2 dini hari. Berawal adanya segerombolan pria bersiap melakukan aksi balap liar di kawasan ini. Polisi melakukan penyisiran dan pemburuan mengamankan 2 unit sepeda motor bersama pemiliknya. Barang bukti dan pemilik diserahkan ke unit Lantas Polsek Wonokromo untuk diperiksa lebih lanjut. Fenomenanya balap liar ini yang kemarin-kemarin terlaksana pada weekend, namun beberapa waktu ini bergeser ke weekday. Jadi ada istilah di kalangan para pelaku balap liar, ada Rabu Ceria, Rabu Gaul, seperti itulah yang kita antisipasi sekarang. 3 pria bersama kendaraan roda 2 diamankan polisi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bersama saya Nata Arman, inilah Jurnal Lintas iNews Siang selengkapnya. Pemirsa, seorang perempuan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat mencuri uang dan emas di rumah mertuanya yang tengah menunaikan ibadah umroh. Ironisnya, aksi pencurian dilakukan bersama dengan mantan pacar pelaku. Anggota Polsek Cilengsi, Bogor, Jawa Barat menggiring seorang perempuan berinisial F untuk menunjukkan barang berharga yang diambil di rumah mertuanya. Sebelumnya aksi pelaku terbongkar setelah polisi mengamati rekaman CCTV. Meski terekam seorang pria masuk ke rumah korban, namun gerak-geriknya membuat penyidik mencurigai ada orang dalam yang terlibat. Dan benar saja, pelaku pencurian itu ternyata menantu perempuan korban. Ia mengaku telah mengambil uang tunai sebesar 38 juta rupiah serta emas berupa kalung dan gelang. Sementara pemeran pelaku pencurian itu merupakan mantan pacarnya. Bisa dilihat di situ bahwa banyak kejanggalan yang ditemukan sehingga kita membawa menantunya dan anaknya ke Polsek. Kami interogasi di Polsek, dari keterangan itu mengkerucut bahwa betul menantunya lah yang mengambil. Atas perbuatannya, sang menantu dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pelaku F kini ditahan di ruang tahanan perempuan di rumah tahanan Paledang, Kota Bogor. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pria perampok mukena di Makassar, Sulawesi Selatan kabur
tanpa hasil usai dianiaya oleh korbannya. Sebelumnya pelaku berniat merampok di sebuah indekos wanita dengan menyamar menggunakan mukena. Jatan Ras Polrestabes Makassar dan Resmo Polsek Mariso menangkap seorang pria bernama Umar 37 tahun di tempat persembunyiannya di Kecamatan Mariso, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap usai berupaya merampok wanita karyawan minimarket di Indekos di Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk menyamarkan aksinya, pelaku menggunakan mukena yang terjemur di teras. Bahkan untuk memancing korban membuka pintu kamar, saklar listrik di Indekos dimatikan. Namun aksi pelaku gagal karena korban yang mendapat serangan dari pelaku kembali menyerang balik dengan menikamnya menggunakan senjata tajam hingga pelaku alami luka tusuk di jari tangan. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan menyamar sebagai perempuan dengan menggunakan talkum atau mukena, di mana pelaku pada saat mendatangi rumah kos korban dengan cara mematikan pembatas listrik. Nah, korban yang berada dalam kamar merasa kegelapan, kemudian berusaha untuk menghidupkan lampu kembali dengan cara membuka pintu utama untuk menyalakan saklar lampu. Nah, ketika berada di depan pintu, di depannya itu sudah ada seseorang yang menggunakan talkum. Lalu si pelaku ini menyerang korban dengan cara mencekik leher korban. Katanya pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Pemirsa, aksi kawanan pencuri yang mengendarai becak motor atau becak hantu terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku mencuri seteling pedagang di pinggir jalan. Aksi kawanan pencuri yang menggunakan becak barang dan kerap disebut becak hantu terekam CCTV saat melakukan pencurian seteling pedagang burger di Jalan Letda Sujono, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Para pelaku beraksi dini hari saat kondisi jalan sepi. Dua pelaku berperan menggotong seteling, sedangkan satu lainnya siaga di belakang barang yang mereka gunakan saat beraksi. Usai mengangkut seteling burger di atas becak, ketiga pelaku kabur. Aksi pencurian pertama kali diketahui petugas jaga malam yang berpatroli di lokasi. Korban telah melaporkan pada polisi untuk menangkap para pelaku. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Aminur Rosyid, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria nekat membacok tetangganya sendiri hingga luka parah di kota Surabaya, Jawa Timur. Perselisihan yang dipicu perebutan buah mangga berakibat korban mengalami luka serius di bagian tangan. Tim anti bandit Polsek Simokerto, Surabaya, Jawa Timur menggerebek sebuah rumah di kawasan Jalan Sidoyoso Wetan. Dalam penggerebekan, polisi mendapati sebuah senjata tajam yang disembunyikan di atas lemari. Tak berlangsung lama, warga mengamankan pemilik rumah sekaligus pelaku penganiayaan yang selanjutnya diserahkan ke polisi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku gelap mata menganiaya tetangganya sendiri dengan senjata tajam lantaran berebut buah mangga. Akibat kejadian, korban mengalami luka parah di tangan kirinya dan dibawa ke puskesmas guna penanganan medis. Perkaranya adalah perkara masalah mangga. Jadi ada orang minta mangga, kemudian dikasih sama tetangganya, itu dikira mangganya dari tersangka. Sehingga salah paham, kemudian cekcok di rumahnya, dia nggak terima, akhirnya terjadi pembacokan itu. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Seorang pencuri beraksi di apotik pada dini hari. Ikuti informasinya sesaat lagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Jurnal Lintas iNews Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, pencuri di sebuah apotik melakukan aksinya dini hari saat suasana sepi di Kota Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku mencuri uang di dalam etalase apotik. Dalam rekaman CCTV, seorang pria masuk ke dalam apotik dengan mengendap-endap usai membobol pintu toko di Tamalate, Moncong Loe Bulu, Maros. Pelaku bergerak hati-hati mencari barang berharga. Pelaku memanfaatkan suasana sepi pada dini hari untuk melancarkan aksinya. Pelaku sempat mematikan kamera CCTV saat mengetahui apotik terpasang kamera pemantau. Pelaku menggasak uang hasil penjualan senilai Rp800.000 yang disimpan dan kabur. Hampir jam 3. Oh, jam 3. Kurang berapa? Iya, malam. Kayaknya 2, karena yang satu itu di luar dan satu masuk dulu. Dia intai dulu bagaimana situasi di dalam, ternyata tidak ada orang. Jadi yang dia mau keluar kasih tahu temannya, Bang, matikan lampu, sudah tidak dilihat nih dari CCTV. Polisi telah mengamankan pelaku di Biringkanaya, Kota Makassar. Dari hasil penyelidikan terungkap pelaku masuk ke dalam apotik dengan cara merusak gembok dan membuka pintu toko. Untuk masuk ke dalam dengan cara merusak gembok dan membuka pintu. Setelah berhasil membuka pintu dan masuk ke dalam apotik dan mengambil barang-barang berupa uang. Tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, pengedar narkoba 2 kg mengambil sabu dengan perahu nelayan di Kota Batam, Kepulauan Riau. Pelaku merupakan bandar narkoba di Kota Batam. Bandar sabu dan pil ekstasi ini ditangkap polisi di rumahnya di Kota Batam. Namun pelaku menyimpan sabu dan ekstasi di tempat berbeda. Polisi menyita 1.980 gram sabu dan 852 butir pil ekstasi yang disimpan di 3 lokasi berbeda. Komplotan bandar narkoba ini dalam menjalankan aksinya mengambil langsung sabu ke perairan Malaysia dengan menggunakan kapal nelayan. Sabu dan pil ekstasi ini akan diedarkan di Batam. Dari pengakuan tersangka, datanya dari luar negeri. Jadi para tersangka ini kerjanya serabutan dan ada juga yang wira swasta. Mereka mengambil sendiri barang ini dari luar negeri atau bagaimana, Pak? Mungkin bisa diceritakan sedikit, Pak? Jadi sekilas rekan-rekan, untuk para tersangka ini sebagian juga mengambil sendiri melalui tekong kapal. Para tersangka terancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenusa, iNews melaporkan. Pemirsa, liputan tadi sekaligus menutup Jurnal Lintas iNews Siang hari ini. Saya, Nata Arman, beserta kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.